Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1193. Meskipun Flower of Seven Sins menerima permintaan setiap hari, para ahli dengan peringkat mereka tidak sering menerima misi. Setelah itu, Ranger memutuskan panggilan dan memerintahkan anggota lain di speedboat, bersiaplah. Begitu mereka sampai di sini, kami akan mengambil tindakan. Kami akan menggunakan bahwa untuk mencegah pelarian mereka jika perlu. Mendengar perintah Ranger, antisipasi memenuhi anggota Flower of Seven Sins lainnya di atas speedboat. Orang-orang ini benar-benar menyedihkan. Mereka baru datang sejauh ini setelah mengalami banyak kesulitan, namun kami akan mengirim mereka kembali bahkan sebelum mereka menginjakkan kaki di pulau itu. Tapi kalau dilihat dari kualitas speedboatnya, seharusnya cukup kuat. Mudah-mudahan, kita bisa bersenang-senang sedikit. Petik 2. Masing-masing dari kita akan menangani satu orang. Setelah Anda membegal seorang pemain, beri yang lain kesempatan. Petik 2. Anggota Flower of Seven Sins di atas speedboat mengobrol di antara mereka sendiri. Si Feng dan tim sementaranya sama sekali tidak penting bagi para pemain ini. Bahkan jika para pemain ini bertemu ahli dari beberapa negara adidaya, hasilnya tidak akan berubah. Ketika Si Feng memperhatikan simbol bintang 7, dia menginstruksikan semua orang untuk mengenakan jubah hitam mereka, menyembunyikan identitas mereka. Saudara Ye Feng, apakah mereka musuhmu? Raja yang lewat bertanya, ingin tahu tentang perintah Si Feng. Namun, mereka sudah setuju bahwa mereka akan mengikuti petunjuk Si Feng. Komandan armada dan rekan satu timnya melakukan apa yang diperintahkan. Mereka sebenarnya bukan musuh. Namun, yang terbaik adalah jika kita menyembunyikan identitas kita. Si Feng tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Tidak ada salahnya untuk sedikit berhati-hati di ladang, kan? Meskipun dia tidak tahu mengapa bunga 7 dosa datang ke Pulau Iblis, tidak bijaksana untuk mengungkapkan identitas mereka kepada sekelompok pembegal. Meskipun Si Feng lebih suka mendekati pulau dari sisi lain, Pulau Iblis hanya memiliki satu pintu masuk. Menggunakan gerakan luar angkasa Seven Luminaries Ring bukanlah pilihan yang layak. Kekuatan unik menyelimuti lautan kematian, mencegah semua keterampilan tipe gerakan spasial. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan Swift Dragon Speedboat untuk menempuh jarak sejauh itu. Ketika Si Feng dan yang lainnya hanya berjarak 300 yard dari pintu masuk Pulau Iblis, anggota bunga 7 dosa langsung beraksi. Pindah. Tiba-tiba, 5 elementalis di atas kapal cepat besi misterius masing-masing mengeluarkan gulungan ajaib. Saat para elementalis membuka gulungan magic mereka, susunan magic biru tua muncul di permukaan air. Air laut langsung membeku, dan dalam sekejap, ruang dalam radius 1000 yard tertutup oleh selembar es. Akibatnya, kapal cepat Si Feng dan aliansi kebebasan terpaksa dihentikan. Seolah-olah mereka sudah lama bersiap untuk ini, anggota Flower of Seven Sins menyimpan speedboat mereka sendiri dan melangkah ke atas es. Siapakah orang-orang ini? Ekspresi monark yang lewat menjadi gelap saat dia melihat permukaan laut yang membeku. Mengapa mereka tiba-tiba menyerang kita? Biasanya, ketika seseorang bertemu dengan pemain lain, terutama di laut, dia tidak akan menyerang secara tiba-tiba. Lagi pula, tidak ada manfaatnya bertarung satu sama lain. Selain itu, tanpa informasi apapun tentang pihak lain, berkelahi di lapangan tidaklah cerdas. Seseorang mungkin akan membuang nyawanya. Karena perintah Si Feng, mereka semua mengenakan jubah hitam, jadi jelas bahwa pihak lain tidak mengenal mereka, namun para pemain ini menyerang tanpa ragu-ragu. Mereka benar-benar gila. Si Feng juga terkejut. The Flower of Seven Sins sangat merahasiakan apa yang dilakukannya. Organisasi biasanya tidak berinisiatif untuk memprovokasi orang lain. Ini tidak seperti operasi organisasi yang biasa. Apakah mereka tahu bahwa Pulau Iblis memiliki 7 kristal terkemuka? Si Feng bertanya-tanya saat dia melihat pulau berkabut di depan. Secara logis, dia harus menjadi satu-satunya yang tahu tentang 7 kristal terkemuka di pulau itu. Pulau Iblis adalah rumah bagi kuil kuno, dan hanya dengan memasuki wilayah dalam kuil seseorang dapat memperoleh 7 kristal terkemuka. Namun, sangat sulit untuk menemukan lokasi kuil itu sendiri, apalagi wilayah bagian dalam kuil. Karenanya, bunga 7 dosa seharusnya tidak tahu tentang kuil. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, Si Feng menemukan bahwa setiap pemain yang menyerang ke arahnya adalah pemain merah. Pemain gelap ada di antara grup juga.
Jelas sekali bahwa mereka adalah Packers veteran. Sial, jika mereka ingin bertarung, kami akan memberi mereka pertarungan. Siapkan meriam, kami akan meledakkan cacingan itu sampai berkeping-keping. Serangan bunga 7 dosa membuat marah Raja Melewati. Sekarang pihak lain telah menyimpan speedboat mereka tidak dapat menyerang kapal mereka. Satu-satunya pilihan mereka adalah membombardir para pemain. Di domain God, butuh 40 detik untuk menyimpan kapal. Namun, ada kurang dari 300 yard yang memisahkan para pemain ini. Pihak lain akan menghubungi mereka sebelum 40 detik berlalu. Selanjutnya, begitu pemain memasuki pertempuran, mereka tidak diizinkan untuk menyimpan kapal mereka. Mereka harus menghabisi para pemain ini. Saat meriam berbunyi, peluru meriam satu demi satu terbang ke arah anggota Flower of Seven Sins. Bodah, level 43 Ranger yang memimpin mencibir ke arah peluru meriam yang masuk. Meskipun meriam speedboat sangat kuat dan dapat membegal pemain dalam satu pukulan, pemain ahli seperti dirinya dapat dengan mudah menghindari serangan meriam dengan mengandalkan garis prediksi proyektil yang disediakan sistem. Lebih dari 100 anggota Flower of Seven Sins menutup jarak ke target mereka dengan cepat. Segera, mereka hanya berjarak 200 yard. Di depan ahli bunga 7 dosa ini, tembakan meriam bronze speedboat praktis tidak berguna. Para ahli ini menghindari setiap serangan dengan mudah. Melihat ini, Passing Monarch dan yang lainnya merasa frustrasi. Mereka mengira telah lolos dari bahaya setelah mengalahkan Raja Ular Laut. Sekarang, bagaimanapun, mereka harus menghadapi sekelompok besar ahli yang mencoba merampok kapal mereka. Bersiaplah untuk berpisah. Ingat, jangan merusak speedboat. Bos Brute telah mengajukan klaimnya. Ranger terkemuka yang diperintahkan melalui obrolan tim. Bos, santai. Kami bahkan tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menghancurkan kapal mereka sendiri. Anggota lainnya tertawa. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, mereka memandang Si Feng dan yang lainnya seolah-olah mereka adalah orang tiada. Saat anggota Flower of Seven Sins akan melewati tanda 100 yard, sebuah sinar hitam melintas melewati mereka. Ledakan. Lapisan es yang padat langsung menguap, memperlihatkan birunya air laut di bawahnya. Daerah yang terkena dampak terbentang radius 25 yard. Sementara itu, 6 anggota Flower of Seven Sins tewas di tempat, meninggalkan 12 senjata dan peralatan melayang di atas air. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1194. Sementara itu, Passing Monarch dan anggota Freedom Alliance lainnya merayakan kesuksesan meriam tersebut. Hahaha, speedboat rahasia perak benar-benar luar biasa. Hanya satu tembakan sudah cukup untuk membuat para cacingan itu pingsan. Aku ingin melihat apakah mereka masih berani melawan kita sekarang. Anggota aliansi kebebasan tidak bisa menahan tawa pada anggota bunga 7 dosa yang membeku. Ye Feng ini benar-benar luar biasa. Monark yang lewat menghela nafas dengan sedih saat dia melihat lubang besar di es. Dia harus mengakui bahwa Si Feng adalah ahli strategi yang terampil. Sementara anggota Flower of Seven Sins berada lebih dari 200 yard jauhnya, mereka telah tersebar. Bahkan jika Si Feng telah menggunakan meriam naga, dia akan beruntung membegal bahkan satu pemain. Namun, karena para pemain ini datang dalam jarak 100 yard, mereka berkumpul. Karena jarak yang begitu pendek membuat mereka sedikit ruang untuk bereaksi, Si Feng mampu membegal 6 pemain dalam satu pukulan. Setelah serangan seperti itu, musuh mereka harus lebih berhati-hati. Pemain lain bahkan mungkin menyerah pada pertarungan. Namun, saat Passing Monarch merenungkan asumsi ini, anggota Flower of Seven Sins mengungkapkan seringai gembira. Saudara Chen, lawan kita tampaknya adalah lawan yang tangguh. Dengan ini, kita akhirnya bisa menggunakan gerakan itu, kan? Seorang assassin level 42 bertanya, terkekeh saat dia melihat Ranger berpakaian hitam itu. Dia tidak merasakan apa-apa secara khusus sehubungan dengan rekan-rekannya yang jatuh. Baik, penjaga hutan itu mengangguk tak berdaya saat dia melihat cahaya bersemangat di mata rekan-rekannya. Jangan biarkan salah satu dari mereka lolos. Hal yang sama berlaku untuk jiwa mereka. Saudara Chen, santai. Kami tidak akan membiarkan jiwa mereka sia-sia. Anggota lainnya meyakinkan pemimpin mereka saat mereka menjilat bibir mereka, mengamati Passing Monarch dan yang lainnya. Anggota Freedom Alliance bergidik tanpa sadar. Para pemain ini tidak memandang mereka seperti musuh, tapi makanan. Dengan persetujuan Ranger, anggota Flower of Seven Sins meratap kesakitan, kabut gelap menelan tubuh mereka. Dalam waktu singkat, mereka berubah. Meskipun senjata dan peralatan mereka tetap sama,
Kulit mereka sekarang menjadi hitam pekat, dan mereka memiliki mata merah darah. 2 tanduk melengkung tumbuh dari kepala mereka, sementara sepasang sayap kelelawar hitam pekat dan 1 ekor tumbuh dari masing-masing punggung mereka. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Apa orang-orang ini? Ekspresi monark yang lewat membeku saat dia melihat para pemain ini bertransformasi. Anggota Freedom Alliance lainnya juga tercengang. Ada pemain yang benar-benar bisa berubah. Ini pasti pertama kalinya mereka melihat sesuatu seperti ini di domain God. Tidak hanya anggota bunga 7 dosa yang bertransformasi secara fisik, tetapi mereka juga memancarkan aura yang sangat menindas. Jika para pemain ini terlihat seperti sekelompok binatang buas, mengacungkan taring dan cakar mereka sekarang terlihat seperti monster yang tidak ada manusia biasa yang memiliki harapan untuk mengalahkan. Mereka semua merasa seperti Lord Humanoid. Di antara mereka, Ranger yang memimpin mengeluarkan aura terkuat. Anggota Freedom Alliance merasa seolah-olah makhluk yang lebih tinggi memandang rendah mereka saat Ranger mengalihkan pandangannya ke arah kapal mereka. Berbeda dengan anggota Flower of Seven Sins lainnya yang berubah, penjaga hutan berpakaian hitam ini memiliki 2 pasang sayap yang tumbuh dari punggungnya. Daripada seorang dewa, dia merasa seperti dewa yang agung. Pergilah, biarkan tidak ada yang hidup, teriak Ranger saat dia menunjuk ke arah Si Feng dan yang lainnya. Anggota Flower of Seven Sins mengepakkan sayap mereka, terangkat dari tanah. Namun, mereka tidak benar-benar terbang, hanya melayang di atas tanah. Meski begitu, mereka bergerak lebih cepat daripada pemain yang berjalan kaki. Bahkan Dragon Cannon akan kesulitan memukul mereka dengan kecepatan seperti itu. Apakah mereka benar-benar pemain? Blue Joy mulai merasa ketakutan. Dia menemukan bahwa health power para pemain ini juga telah mengalami transformasi besar-besaran, meningkat dari aslinya 20.000 plus menjadi di atas 100.000. Di antara mereka, health power Ranger bahkan telah mencapai 170.000. Tidak heran mengapa mereka cukup berani untuk menyerang pemain lain yang terlihat. Jadi, mereka sudah menjadi iblis. Si Feng mengerutkan kening pada anggota Flower of Seven Sins yang mendekat. Domain dewa memiliki lebih banyak ras yang bisa dimainkan di luar manusia. Pemain bisa berubah menjadi demons. Hanya saja, melakukan itu sama saja dengan berpaling dari umat manusia. Begitu seorang pemain menjadi iblis, mereka akan tumbuh lebih kuat. Peningkatan itu kira-kira setara dengan setengah tingkat. Dengan pengecualian atribut ketahanan, atribut dasar pemain meningkat sekitar 15% tergantung pada kelas mereka. Pemain iblis juga akan menerima dorongan besar untuk health power mereka. Terus terang, peningkatan itu tidak bisa dibandingkan dengan skill berserk yang sebenarnya. Satu-satunya alasan itu disebut sebagai peningkatan setengah tingkat adalah karena peringkat kehidupan pemain iblis naik, meningkatkan fisik mereka sekitar 15% juga. Namun, meski peningkatannya luar biasa, menjadi iblis juga memiliki harga yang sesuai. Pertama, pemain iblis adalah musuh umat manusia, entah itu pemain atau NPC. Jika NPC menangkap pemain iblis, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika pemain menangkap pemain iblis dan menyerahkan pemain tersebut ke NPC, mereka akan menerima hadiah yang berlimpah. Kedua, pemain demon perlu berburu jiwa pemain secara teratur. Jika tidak, mereka akan semakin lemah seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, semakin banyak jiwa yang dipanen oleh pemain iblis, semakin kuat jadinya mereka. Ambil contoh Ranger terdepan. Karena melahap begitu banyak jiwa, dia telah dipromosikan dari iblis rendah menjadi iblis tinggi. Oleh karena itu, dia memperoleh kekuatan yang jauh lebih besar saat dia berubah. Jelas sekali bahwa anggota Flower of Seven Sins sudah memiliki fisik pemain tingkat 2. Sementara itu, setiap pemain yang kehilangan jiwa mereka karena pemain iblis dilarang bermain setidaknya selama 1 hari. Selain itu, mereka akan kehilangan minimal 3 level. Ketiga, pemain demon memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk menaikkan tingkatan mereka karena mekanisme promosi tingkatan iblis berbeda dari manusia. Biasanya, persekutuan melarang anggotanya menjadi iblis, itu merugikan perkembangan persekutuan. Hanya organisasi non-persekutuan seperti Bunga 7 Dosa yang cukup berani untuk melakukan hal seperti ini. Adapun aspek keempat dan paling fatal, pemain iblis menderita hukuman tiada yang jauh lebih parah. Jika seorang pemain iblis terbegal, mereka tidak hanya akan kehilangan setidaknya 3 level, tetapi mereka juga akan dilarang dari permainan selama 2 atau 3 hari. Peringkat iblis mereka juga akan turun satu persatu, dan memulihkan peringkat yang hilang akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Akibatnya, sebagian besar pemain memilih untuk tidak menjadi iblis.
Siapapun yang mampu menggunakan keterampilan berserk, gunakan sekarang. Jika tidak, gunakan gulungan ajaib tingkat 2. Pada titik ini, hanya si Feng yang mempertahankan ketenangannya. Perjuangan yang sia-sia. Serahkan saja dan biarkan kami melahapmu. Ranger menuntut dengan jijik saat dia menggeram pada si Feng dan anggota aliansi kebebasan yang bersiap untuk bertarung. Dalam waktu singkat, anggota Flower of Seven Sins naik speedboat perunggu Freedom Alliance. Anggota Flower of Seven Sins sudah memiliki standar tempur yang sangat tinggi. Sekarang setelah atribut dan fisik mereka tumbuh jauh lebih kuat, aliansi kebebasan kehilangan lebih dari selusin pemain hanya dalam beberapa pertukaran. Sebaliknya, Flower of Seven Sins tidak mengalami korban apapun. Sementara itu, di atas Swift Dragon Speedboat, seorang level 42 berserker menyerang si Feng, kapak tempurnya turun menuju Swordsman. Sial! Saat dentang logam bergema, level 42 berserker yang telah berubah ini melesat mundur seperti peluru, terbang lebih dari belasan yard jauhnya.